Oh ternyata siswa-siswanya masih banyak yang suka mabuk di belakang latihan. Nah itu memang dinamikanya, ya toh? Dan itu menunjang profesinya mungkin karena biasa hidup di dunia hitam ya Mas Aan ya. Tapi selama proses latihan kita sepakat di dalam latihan tidak ada yang mabuk, tidak ada yang bau naga, dan syukur-syukur secara bertahap akan berkurang bahkan berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, rahayu, salam kebajikan, dan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Malam ini saya bersama Mas Denny dan juga ada Mas Aan, meeting saya yang paling menyebalkan. Ada Mas Fuad, salah satu ketua ranting. Ya, malam ini kami apa ya Mas ya? Istilahnya kita tadi habis kumpul-kumpul, sharing secara sehat, dua arah. Jadi kami persaudaraan setia hati Ternate Salatiga dalam mengembangkan ajaran setia hati adalah feedbacknya adalah dua arah. Jadi siswa memang dari awal kita ajarkan untuk berdiskusi, menyampaikan problem selama latihan, dan juga kita evaluasi bersama. Itu adalah ciri khas yang kita kembangkan ya Mas ya. Apa tujuannya? Tujuannya adalah warga Ternate yang disahkan di Salatiga itu outputnya menjadi warga yang memiliki pola pikir terbuka, berkemajuan, modern, mengikuti zaman, tapi tetap tidak meninggalkan patron ajaran dasar kita sebagai insan setia hati yang berorganisasi. Tentunya kita sepakati persaudaraan setia hati Ternate. Itu pusatnya di Madiun. Ya. Pusatnya di Madiun. Itu yang kami sampaikan tadi, kumpul. Alhamdulillah tadi siswa kita ngumpul berapa Mas? 575 dan warganya hampir 1000 tumpah ruah. Dan tentunya kami tetap melakukan protokol kesehatan. Itu penting ya, sangat penting karena di situasi pandemi seperti ini kita harus tetap mengedepankan yang namanya aturan, kemudian kesepakatan pemerintah dalam menjalankan aktivitas-aktivitas kita di masyarakat. Oke Mas, kira-kira apa yang perlu kita sampaikan Mas? Yang perlu kita sampaikan, yang paling penting itu tetap jaga persaudaraan. Oke. Yang lain nomor sekian. Yang penting rukun. Sing penting rukun disampaikan Mas Bendon. Sesekali guyoni senior. Nah, kalau kami punya prinsip begini, warga Ternate itu sederhana. Warga Ternate diajarkan untuk tidak adigang, adigung, adiguno. Artinya apa? Bahwa Ternate itu mendidik manusia untuk menyadari kelebihan dan juga kekurangannya. Barang siapa mengenal dirinya, Mas, maka dia sebenarnya adalah mengenal siapa penciptanya. Karena untuk mengetahui ataupun terhubung dengan penciptanya, maka dia yang paling dasar adalah mengenal siapa dirinya dulu. Jadi nonsen atau teori ketika orang ngomong dalil daki-daki tapi dia sendiri belum memahami apa yang disampaikan, apalagi apa yang dia lakukan selama ini. Bukan begitu Mas? Mas Aan masih mabuk? Sudah insaf. Sudah insaf? Oke. Oh kalau masalah itu bagi saya, saudara saya, kemudian siswa-siswa saya yang masih melalui proses pembenahan diri, kebetulan mungkin siswa-siswa kami ikut Ternate itu tertarik persaudaraannya, tapi latar belakangnya mungkin orang jalanan, kemudian aktif di apa ya Mas istilah ya, dunia agak gelap lah ibaratnya. Kami tidak bisa melarang secara total. Woi, kalau kamu ikut Ternate, stop mabuk, stop minum, stop judi dan lain-lain, kami tidak punya hak untuk melarang secara langsung. Tapi kami menyarankan untuk mengurangi step by stepnya biar mereka nggak kaget. Dan yang paling penting adalah kita sepakati selama latihan tidak ada bau naga. Ya. Jadi lawang wes kaya Mas Aan yo gini mabuk masuk ya tak paksa orang mabuk kan yo angel ya Mas yo arep latihan ya Mas ya. Intinya kan ngono Mas. Sakau. Sakau. Tapi yang namanya kita belajar Ternate,
Artinya apa? Kita sepakat aturan di dalamnya. Ketika latihan ya tidak minum, tidak mabuk, tidak mendem. Syukur-syukur dengan ajaran yang bagus ini bertahap. Nanti saudara kita yang masih suka sakau karena alkohol ya, itu akan berkurang dan akhirnya berhenti. Dan ini kejadian seperti ini sudah banyak sekali. Jadi terlalu apa ya Mas ya? Terlalu radikal ya kalau kita langsung melarang stop. Ya wis stop kok, makani aku ora, ya toh? Nafkahi aku ora kok larang-larang. Ponakane Gusti Allah yo udu. Oh, iya toh. Nah, itu prinsip kami dalam pendekatan sosial. Ya. Dalam pendekatan sosial dan dalam mengembangkan desa terate harus luas, harus menyesuaikan situasi, keadaan. Tidak boleh letterlek. Baku pakem harus begini. Kita lihat fenomenanya. Kalau ada yang masih bengkak, kita luruskan dengan cara yang lebih humanis. Itu yang kita semua perjuangkan ya Mas ya, desa terate. Dan jangan salah, meskipun kami masih tampangnya muda-muda, tapi secara historis ya kita memang generasi awal-awal ya di berdirinya cabang desa terate. Jadi kalau nanti ada pertanyaan lagi di konten ya Mas yo, lo kok bisa nom-nom bla 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 bla. Nah ini ketua cabang saya mau lewat. Paling ganteng ini sak Salatiga. Lo kok orang kampe? Loh, iya. Itu kameramene ora profesional. Lah iki mikrono iki jek mlakuan. Lah masa merah. Saya. Jadi garis besarnya begini. Murid kinase lho. Kamera. Yo. Iya Mas Akmawar ngomong apa lali ya? Masih muda-muda. Masih muda-muda. Lah emang cabang kami usianya muda, Bos. Sabar, ditunggu. Nanti juga kami tua. Jadi kalau ada pertanyaan, weh Mas Benny wis enom, maupun Mas Arif wis enom. Lah memang cabang kami berdirinya baru-baru aja, baru berapa tahun ya Mas? Baru 18 tahun. Baru 18 tahun. Dan kami disahkan ya generasi awal-awal. Jadi kalau ada pertanyaan kok iso nom-nom ya Salatiga. Sing tuwa akeh Mas, tapi pengesahan anyar. Wah. Jadi menjadi bagian dari Esa Terate itu tidak harus menunggu tua. Ya, belajar Esa Terate bisa diawali dari yang paling muda. Kami melatih anak PAUD ya Mas ya. Anak TK, anak SD, anak SMP, anak SMA. Bahkan yang paling tua yang pernah saya latih umur 76 tahun. Piye sak mbahku tak latih. Mas Benny we ya kurang ajar ngoplok muridku siswaku sing usiane meh 7 tahun plok-plok. Elingan ra Mas? Ya ini tidak bisa dicontoh ya karena ini kan bagian dari evaluasi kami bahwa ternyata dalam mengembangkan Esa Terate etika, adab, perilaku, sopan santun juga harus diterapkan di sini. Penting ya Mas ternyata ya. Ya seperti yang saya sampaikan tadi. Oh ternyata siswa-siswanya masih banyak yang suka mabuk di belakang latihan. Nah itu memang dinamikanya. Ya toh, dan itu menunjang profesinya mungkin karena biasa hidup di dunia hitam ya Mas Aan ya. Tapi selama proses latihan kita sepakat di dalam latihan tidak ada yang mabuk, tidak ada yang bau naga, dan syukur-syukur secara bertahap akan berkurang bahkan berhenti. Dan ini yang banyak terjadi termasuk Mas Aan. Ya Mas ya. Ini contoh nyata pengakuan. Nyewek ra Mas? Nyewek wong Nyewek. Jadi begitu ya Lor. Kalau berbicara Esa Terate, berbicara organisasi kita harus fleksibel. Tapi so fleksibel itu adalah seni kita dalam mengembangkan Esa Terate tanpa meninggalkan patron kita, ajaran kita Esa Terate yang baku. Ya Mas ya. Karena kita punya apa ya Mas ya istilahnya pegangannya itu 3. Dalam menjalankan organisasi itu 3 dan ini tidak boleh dilanggar. Ingat enggak Mas? Opo? Pertama ajaran. Ya, ajaran. Ini baku dan tidak bisa ditinggalkan. Yang kedua, tatanan. Tatanan itu adalah aturan baku di dalam menjalankan organisasi. Dan yang ketiga apa Mas? Tuntunan. Nah, baru ingat karena dia merasa sebagai tuntunan bagi siswa-siswanya. Bukan ingat, itu tak gaduk-gaduk ke saja. Sepakat ya? Variasi. Iya. Dalam menjalankan Esa Terate, mengembangkan Esa Terate, 3 hal ini tidak bisa ditinggalkan. Pertama adalah ajaran kita tidak boleh diotak-atik gaduk karena ini adalah patron, karena ini adalah baku, karena ini adalah pondasi kita mengembangkan Esa Terate. Tenang, Ya harus
Cuman dalam penyampaiannya kita harus pinter mas, harus ada seninya, harus bisa apa ya? Berbicara aja ada seninya, bergaul aja ada seninya, mengembangkan Esatrate sebagai organisasi yang humanis pun ada seninya. Bukan begitu? Betul sekali. Sepakat? Sepakat. Ya ini antara kita yang sepakat ya. Mas Aan, Mas Fuad belum tentu sepakat. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Itu namanya toleransi. Dan kita punya style masing-masing dalam mengembangkan. Jangan komentar nanti, Mas Beni, Mas Arif sesepuh cabang Solo 3 kok anu ya. Omongannya apa ya? Mungkin kurang toto. Inilah style, Mas. Jadi bukan yoben, Mas. Cangkem. Jangan gitu. Istilahnya gini, ada saudara sepuh kita, ada saudara muda kita, ada yang kaku, ada yang apa istilahnya letterlock, kemudian mungkin ada kolot, tapi juga ada yang santai, ada yang enjoy. Untuk apa? Untuk menyeimbangkan, harus balance. Yin dan yang-nya itu harus balance. Mungkin ora sepaneng terus, ora kolot terus, ora kaku terus, tapi harus ada sisi-sisi lain, job-job lain yang harus diisi dengan seni dan humor kita tentunya. Disitulah persaudaraan akan terjalin dengan indah, persaudaraan akan saling melengkapi tanpa meninggalkan ajaran, aturan atau tatanan. Kemudian yang ketiga adalah tuntunan. Nah, itu lor yang bisa saya sampaikan, bahwa saya cuma berpesan 3 hal tadi harus dipegang erat karena ini adalah fondasi dasar kita untuk mengembangkan Esatrate lebih bermartabat, humanis, modern, berkemajuan, dan profesional serta akuntabel. Dan saya ingatkan sekali lagi, organisasi PSAT milik kita bersama, bukan milik oknum. Jadi jangan pernah bermain-main terkait dengan sistem apa ya mas ya, tata kelola keuangan dan lain-lain. 1 rupiah pun kalau bukan hak kita jangan pernah dimakan. Ya, karena 1 rupiah itu nggak dapat apa-apa, Mas. Neng akhirat lu ngebot-boti dosa, Mas. Sekalian yang banyak gitu loh. Oh gitu. Tanggung. Iya. 1 rupiah jangan. Banyak apa? Ini mau saya tutup. Ya, tolong transparan karena kunci dasar dalam menjalankan tata kelola organisasi ini yang akan menjadi bumerang nantinya. Transparan, akuntabel, profesionalitas. Oke, terima kasih Lur sudah menyimak ya mungkin ya. Akhir kata, apabila dalam pernyataan kami kurang enak, kami ucapkan mohon maaf ya tentunya, mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Dadah.